Pasti di antara Anda semua sudah ada yang pernah mencoba menggunakan program yang satu ini kan? Kalau di Microsoft Word, kita mengenal adanya komponen seperti copy, paste, save, setting font, dan paragraf. Sama juga halnya komponen yang ada di Microsoft Excel. Yang berbeda itu hanya lebih difokuskan pada pengolahan angkanya. Jadi, prosesnya itu angka-angka diolah ke dalam bentuk tabel seperti ini dan dapat juga ditampilkan dalam bentuk grafik atau gambar seperti ini agar kita lebih mudah dalam membaca dan menganalisa data. Jadi, bentuk-bentuk grafik itu ada bermacam-macam. Ada yang ditampilkan dalam bentuk lingkaran, garis, kolom, area, radar, dan bentuk-bentuk lainnya. Jadi, Microsoft Excel itu adalah suatu program aplikasi pengolahan angka yang sangat berguna dalam mengolah data, menganalisa, serta sharing informasi pada suatu lembar kerja atau disebut dengan worksheet untuk menciptakan data informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, daripada kita capek-capek menulis secara manual, alangkah lebih praktisnya jika semua data berupa angka-angka tersebut kita simpan dalam bentuk tabel. Jadi, akan lebih mudah kita mengolah datanya. Untuk pengenalan interface dan icon pada Microsoft Excel, langsung saja Anda lihat di sini ada tampilan Microsoft Excel. Untuk pertama itu perintah Office button. Office button di sini kita lihat terdapat perintah New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, dan Close. Dan semua isi perintah-perintah ini hampir sama seperti perintah-perintah yang ada di Microsoft Word. Untuk perintah-perintah umum yang sering digunakan di perintah Office button ini yaitu seperti New. New di sini berguna untuk membuat file baru. Caranya Anda klik New, kemudian Anda klik Blank Workbook, kemudian Anda pilih Create, Anda klik tombolnya. Maka akan muncul tampilan file Excel yang baru. Dan Open di sini berguna untuk membuka file atau dokumen Excel yang sudah ada. Kita coba saja klik Open, kemudian Anda pilih file Excel-nya seperti ini. Contohnya yang last work, saya buka, saya klik, terus Anda klik tombol Open. Kemudian akan muncul tampilan file yang sudah kita buka ini. Kemudian perintah yang sering digunakan selain Open dan New yaitu Save. Save di sini berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk format .xlsx untuk program Excel khususnya. Kemudian untuk perintah Save As, Anda klik saja tombol Save As ini. Di sini sama saja perintahnya untuk menyimpan data, tapi bisa disimpan dengan nama yang berbeda dari file sebelumnya. Kalau di sini nama file sebelumnya itu last work, kita ganti saja namanya menjadi new work. Kemudian pilih aja file default untuk penyimpanan datanya .xlsx, kemudian Anda pilih tombol save. Maka nama di judul bar ini sudah berubah menjadi new work. Selanjutnya untuk perintah atau icon yang sekarang bernama nama box. Nama box ini adalah nama sel yang akan ditampilkan nantinya di kotak nama box ini. Kalau di sini kita lihat
diklik di sel A1. Ini namanya sel A1, maka ditampilkan di sini A1. Kemudian selanjutnya disebut dengan sel. Di sini kan terdapat banyak sekali kotak-kotak yang ditampilkan di file Excel ini. Satu kotak ini disebut dengan sel. Kemudian yang ini disebut dengan formula bar. Di sini Anda bisa mengedit pada sebuah sel dan juga bisa memasukkan formula untuk mengolah data. Dan yang ini disebut dengan kolom. Setiap kolom memiliki nama berdasarkan alfabet dari A sampai Z, kemudian dilanjutkan AA hingga XFD. Kalau yang ini dinamakan baris. Baris ini memiliki angka dari 1 hingga 1.048.576. Anda bisa cek sendiri pada program Microsoft Excel Anda ya. Kemudian yang ini disebut dengan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu terdiri dari tombol-tombol yang dapat mempercepat kerja kita. Jadi kita tidak perlu susah mencari icon perintah yang kita inginkan karena sudah ditampilkan isinya hampir sama di Office button yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Langsung saja kita lihat ke program Excel untuk Quick Access Toolbar ini. Nah, kalau kita lihat untuk tanda panah ini di Quick Access Toolbar, Anda bisa mengganti icon perintah, tinggal klik saja tanda panah ini. Kemudian Anda pilih perintah atau icon mana yang akan Anda gunakan. Contohnya, saya akan mengklik perintah New. Maka di tampilan Quick Access Toolbar ini, perintah New akan muncul di sini. Dan jika Anda tidak ingin menampilkan perintah New, tinggal Anda uncentang saja di perintah New. Maka perintah New tidak ada lagi di Quick Access Toolbar ini. Selanjutnya adalah perintah di menu bar. Pada menu bar ini terdapat perintah-perintah utama di Microsoft Excel. Karena semua perintah di Microsoft Excel akan ditampilkan di menu bar ini. Jika kita klik satu-satu pada menu bar ini, Home, Insert, Page Layout, Formula Data, dan sebagainya. Nah, tampilan-tampilan yang berbeda-beda ini dinamakan dengan ribbon. Kalau untuk perintah di ribbon yang sering kita gunakan nantinya di Microsoft Excel, yaitu fungsi wrap-text. Jadi, fungsi wrap-text itu membuat seluruh isi konten sel muat atau sesuai pada satu lebar sel saja yang kita inginkan, yang mana tampilan selnya akan berbentuk seperti dua baris. Langsung saja kita praktekkan. Contohnya saya ketik kata Microsoft Excel pada sel B1 ini. Di sini Anda lihat kalau kata Microsoft Excel ini tidak muat pada sel B1. Oleh karena itu, supaya dia muat pada satu sel, kita klik tombol wrap-text, maka tampilannya si Microsoft Excel ini sudah muat pada satu sel saja, satu lebar sel maksud saya. Oke, selanjutnya untuk perintah yang sering digunakan yaitu merge dan center. Di sini saya akan kasih lihat ada judul, subjudul. Kita buat judul utamanya di sini dengan nama gaji tertinggi. Nah, di sini itu dia ada dua sel, supaya dua sel C3 sama D3 ini digabung jadi satu. Caranya itu Anda tinggal blok dari C3 sampai D3, kemudian Anda klik tombol merge dan center, maka dua sel ini sudah digabung menjadi satu kan. Kemudian perintah umum yang sering digunakan selain wrap
dan merge and center, yaitu border bottom atau border line. Caranya untuk membuat border ini itu supaya kita bisa membuat tabel pada garis-garis pada tabel maksud saya. Tinggal Anda blok saja, kemudian Anda pilih border bottom ini, pilih yang all border, maka tampilan tabel akan muncul seperti ini. Oke, perintah selanjutnya itu adalah judul bar. Nah, judul bar di sini berisi nama file dan program aplikasi yang sedang aktif atau nama file kita yang sudah kita save sebelumnya. Kemudian, yang ini dinamakan dengan tab worksheet. Tab worksheet di sini berisi perintah di mana kita bisa berpindah ke kertas kerja lain atau membuat kertas kerja baru, lebih dari satu, tapi masih disimpan dalam satu file dokumen Excel. Worksheet ini bisa juga kita ubah namanya dengan cara seperti ini. Seperti ini ya, Anda klik kanan pada sheet 1 di sini. Kemudian Anda pilih rename dan Anda ganti misalnya lembar kerja 1. Kemudian Anda klik saja pada sel-sel ini, istilahnya untuk mengenterkan perintahnya. Dan jika Anda ingin menambah sheet baru, Anda klik insert worksheet di sini, tombol yang ini Anda klik, maka akan muncul sheet baru di sini. Oke, selanjutnya kita lihat di sini kotak-kotak atau sel-sel yang banyak di sini yang nanti kita akan ketikkan angka atau huruf di sini. Yang ini disebut dengan dokumen area atau spreadsheet area, yang merupakan lembar kerja aktif yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian kita lanjut, yang di sini disebut perintah scroll bar horizontal. Fungsinya untuk menggeser layar ke kiri dan ke kanan, atau layar file, maksudnya file ini digeser ke kiri dan ke kanan. Dan yang di samping ini disebut dengan scroll bar vertikal, berfungsi menggeser ke atas dan ke bawah. Kemudian yang ini disebut dengan tampilan layout. Tampilan ini terdiri dari tampilan normal, page layout, dan tampilan page break preview. Kalau yang sekarang yang sering kita gunakan itu dipakai adalah tampilan normal. Dan yang terakhir adalah perintah zoom. Zoom di sini berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan pada layar ini. Oke, sekian saja untuk pengenalan Microsoft Excel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.